Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita masbuk sholat Jumat subuh sementara sujud tilawah, apakah termasuk 2 rakaat ditambah 1 rakaat lagi? Ada apa di situ? Papan? Tak ada papan? Mana papan? Bawa papan. Jika kita masbuk saat Jumat subuh sementara sujud tilawah, apakah termasuk 2 rakaat atau ditambah 1 rakaat lagi? Letakkan sini. Ada nih. Antum masuk ke masjid, imamnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i dia berkunut atau tidak? Dia berkunut. Antum masuk, imamnya udah rakaat kedua, antum masbuk. Otomatis setelah imam salam, antum berdiri kan? Nanti pas di rakaat kedua itu antum berkunut atau tidak? Macam mana orang yang bisa menengok? Mazhab Syafi'i, imam makmum. Waktu si imam rakaat kedua, maka si makmum itu rakaat 1. Paham? Waktu si imam salam, si makmum ini berdiri. Rakaat berapa bagi si makmum? Rakaat 2. Itulah maka makmum itu berkunut. Saya ulang lagi. Masuk ke masjid, imam rakaat 2, makmum masbuk ini ceritanya. Maka si makmum itu rakaat 1. Setelah imam salam, si makmum ini tegak lagi. Rakaat berapa si imam? Si makmum rakaat kedua. Itulah maka dia berkunut. Jadi kalau ditanya setelah salam, kok berkunut lagi? Tadi kan lah berkunut sama imam. Yang tadi itu rakaat 2 bagi si imam, bagi aku rakaat 1. Yang rakaat 2 aku ini tadi dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam mazhab lain tidak. Imam makmum. Masuk si makmum, imam rakaat 2. Si makmum rakaat 2 juga. Setelah imamnya salam, si makmum berdiri, rakaat berapa? Rakaat 1. Mana dari subuh 3 rakaat? Si makmum rakaat 1 qadha, menggantikan rakaat 1 dia tinggal. Perbedaan inilah yang berpengaruh kepada kunut cara duduk.
Jadi kalau ada orang mengatakan duduknya rakaat terakhir si makmum, duduknya rakaat pertama si makmum, duduk tasyahud awal, karena dia menganggap rakaat pertama itu adalah rakaat kedua itu adalah rakaat satu. Ini dasar. Paham? Jelas? Itu kok tak pakai papan tak nampak, maka saya minta. Jika kita masbuk saat Jumat subuh, sementara sujud tilawah, apakah termasuk 2 rakaat? Karena udah sujud tilawah. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Apakah karena udah ada sujud tadi itu sudah dianggap 2 rakaat? Tidak, karena sujud tilawah 1 sujud. Sedangkan 1 rakaat itu 1 ruku, 2 sujud. Maka dia tetap berdiri lagi menambah 1 rakaat. Setelah imam salam, dia berdiri lagi ditambahnya 1 rakaat. Baca Fatihah, baca ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud tasyahud. Barulah sempurna sholatnya. Karena sujud tilawah tidak menjadi 1 rakaat. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Antum menggendong anak kecil. Anak kecil ini sudah makan bakwan. Beda sama anak kecil yang baru menyusu sama emaknya. Anak yang 2 tahun ke bawah baru hanya menyusu saja, maka kalau dikencinginya kain kita, tak perlu kain itu dicuci, cukup dipercikkan air. Tapi kalau dia udah minum susu kaleng bercampur sama makanan lain, maka air kencingnya itu najis. Najis apa namanya? Najis aini. Najis aini, bendanya najis. Namanya najis aini. Bendanya itu najis, air kencingnya itu najis. Habis antum berwudu di rumah, pergi ke masjid. Sampai ke masjid, antum merasa perlu mengganti baju. Kenapa? Karena menurut antum baju antum ini kena najis. Najisnya di mana? Lewat lalat. Lewat lalat. Antum bilang ini bernajis. Antum nampak tak najisnya? Tak nampak, kecuali kacamata antum kaca teleskop. Nampak antum di kaki lalat tu tai. Antum tak nampak. Maka itu disebut dengan najis hukmi. Bukan aini. Aini bendanya nampak, tai. Kalau ini hukmi, secara hukum. Bendanya tak ada, secara hukum. Lalu antum pun mengganti baju. Kenapa kau ganti baju? Karena secara hukum baju ini bernajis. Sampai kiamat antum tak sholat. Pergi antum ke kampus UIN, di dalam tas antum tuh kain sarung sama baju. Kenapa? Karena antum merasa waktu antum lewat di depan masjid UIN, antum merasa ada angin berembus. Angin itu naik dari paret UIN yang ada air kencing. Jadi kena. Berarti antum merasa, ini aku udah kena hukumi. Secara hukum aku ini udah kena najis. Ini antum kena gangguan setan. Alladzi yuwaswis. Oh, naik.
Yang model-model begini ini namanya ma'fu'an, termaafkan. Kecuali tai itu nampak. Nah, itu baru. Masalah najis ini ada orang yang sangat menyepelekan najis. Dah jelas-jelas kena darah, digigit pacat dia, mengalir darahnya, basah. Ini gini-gininya sedikit. Dia bilang, itu kan kena najis. Allah Maha Pengampun. Ada aturannya. Dalam masalah najis ini ada orang sangat menyepelekan najis. Tapi ada orang sangat takut najis. Yang betul itu mana? Yang betul itu adalah orang yang mengikut ilmu. Kalau sudah menurut ilmu fikih ini bukan najis, maka dia tidak najis. Jangan antum disibukkan oleh setan dengan perbuat kau bernajis, kau bernajis, kau bernajis, kau tidak setan. Apa pula mau kita diganggu-ganggu setan? Orang kalau kena was-was nih macam-macam. Was-was, makanya dianjurkan di dalam kamar mandi yang menyatu dengan WC, dianjurkan pakai sendal. Kenapa? Karena setan berbisik. Kata setan, kaki kau tadi kena kencing, kaki kau tadi kena kencing, kaki kau tadi kena. Aku pakai sendal setan, kakiku tak kena ke lantai kencing. Wuduk kau dah batal, wuduk kau dah batal, wuduk kau dah batal. Aku tadi udah wuduk lagi setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah, sekuat-kuatnya katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rentak aja. Menghilangkan setan. La ilaha illallah itu ketangke jantung. La ilaha illallah ketangke jantung. Menghilangkan. Apa sebabnya antum diganggu setannya? Apa sebab? Apa faktor psikologis? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain masalahnya. Apa yang menyebabkan? Nah, itu dia mesti ditelusuri ke belakang. Apa pangkal awalnya? Apa sebabnya? Bagaimana hukumnya? Apakah najis hukmiyah bisa berpindah-pindah? Kalau yang sudah ma'fu anhu termaafkan, ma'fu anhu, maka dia macam kaki lalat, hembusan angin, maka dia tidak menajiskan kain saya, tidak menajiskan. Kalau sempatlah saya diganggu, na'udzubillah, tak jadi-jadilah tausiah. Sampai kemari kata setan, kain kau bernajis, kain kau bernajis, kain kau bernajis, kain kau bernajis. Ganti kain baru. Aku udah ganti kain baru. Kata setan, waktu mencucinya bersatu sama kain si Sami, bersatu sama celana Sami. Setan ini macam-macam bisik. Sudah terjadi ya. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi yang bisa menghilangkan itu apa? Ilmu. Kalau antum punya pengetahuan, mana bisa dia? Apakah pikiran bisa menjadi dasar hukum dalam hal keraguan-raguan? Pikiran ini kalau diikutkan lama-lama badan antum ini najis. Sudah mandi sebersih-bersihnya, udah bersih, sudah kain baru diletakkan situ. Kain baru berwuduk. Kalau berwuduk dari situ kemari, kata setan, kaki ada jamaah kakinya bernajis kena ini. Akhirnya bawa tong tuh sini ya. Bawa tong sini, kainnya baru, semuanya baru semua. Apa kata setan? Badan kau tuh najis. Kenapa? Badan kau kan dari sperma. Sperma itu kan keluar dari lubang ayah kau, kata setan. Tengok kerja setan. Badan kau ini najis, badan kau ini najis. Karena kau dari sperma, sperma kau keluar dari lubang kencing ayah kau. Berarti kau pun najis, kata setan.
Lama-lama kalah, menang kau setan, aku kalah, menang kau setan. Mau kita menang sama setan. Kita lah menang lah setan. Pikiran, ini pikiran, mindset. Itulah perlunya kita mengaji, berilmu, dan berzikir, menguatkan. Yang menjadi dasar najis tak najis itu aini. Nampak atau tak nampak, tapi dia dihukum mutanajis. Tak nampak. Mesin cuci, masuk kain sarung antum, masuk baju koko antum, masuk celana anak antum yang udah kena kencing, entah kering, entah basah, entah lembab, masuk ke dalam, dicuci, itu kain antum dengan baju koko antum tuh kena najis itu. Nampak antum? Mana nampak? Tak ada. Dihukumkan dia kena najis. Bagaimana cara menghilangkannya? Dibilas. Habis keluarkan airnya, masuk air bersih, bilas. Tapi kalau pikiran udah dikacau setan, kata setan, masih ada sedikit lagi. Setan nih, na'udzubillah, kerja setan. Bagaimana hukumnya imam yang lupa belum berwudu dan baru sadar dia sesudah mau salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka si imam mengulangi sholatnya. Nama sholat yang diulangi itu i'adah. Sholat 3. Pertama, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin adaan. Yang kedua, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin qadaan. Yang ketiga, i'adatan. I'adah nih yang sudah dilaksanakan tapi tak cukup syaratnya, maka diulang balik. Apa syarat sahnya sholat? Wudu. Dia tak ada wudu, maka diulang. Bagaimana dengan makmumnya? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak diulang karena sholat dia sah. Sama macam imam itu terkentut imam itu. Apakah batal sholat makmum? Tidak. Pendapat yang kedua mengatakan diulang juga sholat makmum. Antum silakan pilih pendapat pertama atau pendapat kedua tentang makmumnya. Kalau menurut antum tak perlu diulang karena sholatku sudah sah, rukun syaratnya sudah, aku hanya mengikut gerakan, tak perlu diulang. Tapi kalau antum merasa perlu diulang, karena kalau tidak datang was-wasku, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tak meragukan. Bisa aja terjadi pada siapa. Mandi dia, habis mandi baru dia ingat, lupa berniat mandi junub. Mandi itu tidak sah karena tak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Selesai mandi, sholat ini jadi imam. Selesai. Lupa aku berniat tadi. Bagaimana menghadapi orang yang suka mengejek orang lain yang belum dikaruniai anak? Lapor ke Polda. Pasal mengganggu ketertiban umum. Pasal mengganggu orang lain. Kalau orang tak punya rumah, jangan cerita rumah. Di depan orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Depan orang tak punya anak, jangan cerita. Saya, Pak Tua nih, sekitar umur 70-an. Pak Tua nih, umur 70-an. Satu ustadz belum ada anak. Sama-sama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran di
Tembilahan, Indragiri Hilir, sekitar tahun 2013 atau 14. 2012 Bengkalis, 2011 Rokan Hulu, Indragiri Hilir sekitar 2013. Sarapan pagilah kami di pasar Tembilahan, roti canai. Bapak yang berdua ini cerita anak saya belokkan karena Ustadz itu ada anaknya. Saya belokkan cerita lain. Memang sedap canai di Tembilahan. Udah saya belokkan cerita anak aja lagi. Dalam hati saya, rupanya orang ini makin tua makin tak ada perasaan. Tua-tua, udah mau mati udah. Tak ada perasaan. Tak dijaganya perasaan. Kawan ini tak ada. Ada kakak kelas saya umurnya udah 40 tahun. Setiap pertemuan, kau kapan berbini? Kau kapan nikah? Saya orangnya tak suka gitu. Sekali pun tak pernah saya gitu. Saya datang ke dia, saya tanya, ada tak abang? Saya waktu itu masih umur 35. Abang pernah tak nengok orang cantik di Pekanbaru? Itu perlu ditanya. Kalau dia bilang tak ada, berarti dia ada kesalahan seksual. Ada tak orang cantik di Pekanbaru? Ada. Di mana? Di UIR. Ada anak tuh? Ada. Semester berapa? Semester 6. Di mana rumahnya? Di Perawang. Besok ku bawa mobil ke sini, kita datangi rumah cewek itu. Besok pagi datang, jumpai emaknya. Bu, ini abang saya. Anak ibu itu cantik kata dia. Mau kami pinang. Kalau ibu setuju, nanti keluarga datang. Kalau ibu tak setuju, bilang sekarang, biar kami cari yang lain. Saya to the point. Kata ibu itu, iya, kami setuju. Habis itu keluarga datang. Nikah, 2 udah anaknya. Jadi antum kalau ada kawan, jangan diejek. Tanya dulu. Dulu saya mau, sekarang kalau membawakan orang saya tak. Karena kalau saya bawakan, nanti saya diterima orang. Habislah jatah klien. Jangan nejek orang. Saya memang dari dulu. Jangan jaga perasaan orang. Saya ditinggal ayah saya dari kecil. Beliau tak pernah menafkahi saya. Sudah pernah saya jumpai, beliau kurang open sampai sekarang. Kalau tidak saya telepon, tak pernah menghubungi. Perlukah saya sebagai anak berbakti kepada beliau yang membesarkan saya, kakek dan nenek saya? Bolehkah saya niatkan semua perbuatan baik saya mengalir kepada kakek dan nenek saya yang sudah meninggal, bukan kepada ayah saya? Antum pernah tak dikasih malaikat kertas? Kau mau pilih ayah siapa? SBY, Jokowi, Soeharto, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar. Pernah tak malaikat datang memilihkan, suruh milih ayah? Pernah? Tak pernah. Jadi yang membuat dia jadi ayah kau itu siapa? Berarti kalau kau terima, berarti kau tak menerima siapa? Tak menerima ketentuan Allah. Masalah pahala solatmu, ya Allah, pahala sembahyangku ini mengalir kepada atuk wajah. Untuk ayahku jangan mengalir. Tutup kerannya ya Allah. Tak bisa. Tak bisa. Tak bisa kau berdoa begitu. Kenapa? Karena ayah otomatis dapat pahala anaknya. Enak kali dia. Dia tak ngasih makan aku, dia tak nyekolahkan aku, kok dia dapat pahala? Itu ketentuan Allah. Ketentuan Allah tak usah kau atur, tak usah kau urus-urus.
Udah? Pertama, yakinkan bahwa aku tak mau kau jadi ayahku, dan kau pun tak mau aku jadi anakmu. Kau tak suka sama aku pun tak suka sama kau. Buktinya kau tak open sama aku. WA pun tak kau balas. Tapi ini ketentuan Allah. Yang kedua, masalah amalku mengalir ke kau, itu memang sudah otomatis. Kerannya tak bisa ditutup. Jadi apa yang bisa antum lakukan? Antum sampaikan ke dia melalui lisan orang lain. Perbuatan kau salah, Pak. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Kau tak mengasih nafkah anakmu. Kau tidak memperhatikan, tak menyekolahkan dia. Kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang nanti pada hari kiamat, sholatnya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa siyamin, puasanya banyak. Wa hajin, hajinya banyak. Tapi dia menzolimi orang, menganiaya orang. Diambil zakatnya, puasanya, hajinya, diberikan pada orang yang dia zolimi. Wahai bapak, kau tak mengasihi anakmu belanja, kau tidak mengasihinya kasih sayang, maka amalmu akan diambil, dikasihkan ke anak. Tapi tidak serta-merta karena dia dulu tak menjagamu, lalu kau boleh durhaka. Itu hukum siapa? Itu hukum setan. Ustadz, boleh tak saya mencuri listrik? Saya sosialisasi hukum mencuri listrik bekerja sama dengan PLN. Boleh tak saya mencuri listrik? Kalau diturutkan sakit hati pagi tadi, saya bilang boleh, kan mati udah balik. Buka puasa pun belilin, sahur pun belilin tadi. Perbuatan zolim orang tidak menghalalkan kita untuk berbuat zolim. Ayah kau zolim, bukan berarti kau boleh menzolimi dia pula. Tidak. Kau tetap sebagai anak hormat. Masalah dosa dia serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jadi jangan hidupnya ada kamar-kamarnya. Ini ruang tamu, ini ruang tidur, ini dapur. Jangan yang periuk belanga dapur nih kau pindahkan ke muka. Karena ayah kau zalim, aniaya, lalu kemudian kau boleh pula. Kalau kau balas aniaya, apa beda kau sama dia? Memang betul lah kau anaknya, itu sifatnya sama, tak klaim. Tunjukkan bahwa kau lebih baik daripada dia. Kau menzalimi aku, kau tak memperhatikan aku, kau tak ngasih aku makan. Sekarang aku udah besar pun kau cuek sama aku, tapi aku tak sama dengan kau. Tapi jangan kau cakapkan begitu. Jangan pulang dari sini kau jumpai dia. Kau memang tak ngasih aku makan, kau tak membesarkan aku dibesarkan atukku, tapi aku tak sama macam kau. Sama lah kau sama dia. Kau tetap buat baik. Masalah jahat dia, buruk dia, Allah Ta'ala Maha Adil. Kau tetap jadi anak yang baik. Jelas? Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.